Heyo, balik lagi bareng gue Ciga di semana-mana. Dan hari ini gue bakalan ngasih ide usaha lagi ke kalian. Dan untuk ide usaha kali ini itu adalah kita mau ngebuat cokolava. Nah, ini cokolavanya agak beda karena kita apa ya? Kita balut dengan, kan biasanya tuh pakai brownies atau pakai apa, tapi ini enggak. Ini kita balut dengan kulit bakpia. Wah, kulit bakpia dong nggak sih? Dan bentuknya kayak pastel. Jadi ini udah usaha yang bener-bener beda banget deh. Ide cemilan, ide makanan rumahan. Karena di rumah aja udah hampir, udah mau 2 bulan ya berarti ya. Ya sebulan lebih lah. Di rumah aja, dan jadi kreativitas itu sangat amat bertambah. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu langsung aja kita ke videonya. Caranya gampang banget. Kalian tinggal pencet aja tombol subscribe, nyalain juga tombol loncengnya. Jangan lupa di follow Instagramnya nih yang di sini nih. @leander3_. Nah, kalau misalnya udah semua udah dipencet tombol subscribe-nya, tombol loncengnya, terus udah di follow, langsung aja kita ke videonya. Oke, nggak usah lama-lama, let's go. Oke, jadi ini dia bahan-bahan yang bakalan kita pakai untuk ngebuat cemilan cokolavanya. Dan ini bahannya gampang banget, bisa kalian cari di dekat rumah atau di Indomaret atau di manapun itulah, gampang nyarinya. Jadi pertama ada tepung. Nah, ini untuk tepungnya ini di sini 200 gram. Lalu habis itu kita ada Oreo. Nah, di sini pakai Oreo yang coklat saya. Cuma bebas mau pakai Oreo yang mana aja nggak apa-apa. Dan habis itu kita punya susu kental manis atau kental manis. Karena udah nggak ada susunya, yang coklat juga karena biar cokolava gitu kan. Habis itu ada garam, kita juga nggak pakai banyak-banyak garamnya. Lalu ada minyak sayur. Nah, terus jangan lupa untuk campurannya kita ada air di sini 100 ml. Udah itu aja bahan-bahannya, gampang banget. Dan ini kita beres-beresin dulu. Dan seperti biasa kalian siapin dulu tempat wadah baskom apapun. Dan tinggal kita masukin aja langsung tepung terigunya ke dalam wadahnya. Ini 200 gram. Lalu habis itu kita masukin garam. Nah, untuk garamnya ini nggak usah banyak-banyak, cukup dikira-kira aja sesuai selera, itu 1-2 jumput lah. Nah, kalau misalnya udah, sekarang tinggal kita aduk-aduk dulu. Jadi biar agak sedikit merata. Nah, kalau misalnya udah, baru kita tuangin airnya sedikit demi sedikit. Kita aduk. Kalau misalnya udah agak tercampur, baru bisa kita tuangin airnya lagi semuanya. Tinggal kita aduk-aduk lagi sampai dia adonannya itu udah mulai tercampur, baru kita uleni pakai tangan gitu. Nah, kalau misalnya udah jadi kayak begini, ini bisa kita tambahin minyak sedikit. Ini kurang lebih kita pakai cuma 1 sendok makan minyak. Nah, ini 1 sendok makan ya. Kita tuangin aja. Lalu habis itu kita aduk lagi sebentar. Nah, kalau misalnya emang minyaknya udah tercampur, nanti baru kita uleni pakai tangan. Oke. Ini kita aduk-aduk dulu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, ini baru bisa kita pakai tangan. Nah, dan usahain untuk tangannya juga yang bersih ya. Jadi cuci tangan dulu. Jadi biar nggak kotor, biar nggak masuk ke dalam adonannya gitu. Tapi karena ini buat sendiri, ya tetap ini udah cuci tangan kok, tenang aja. Nah, ini dia hasilnya yang udah diuleni. Dia udah kalis juga. Jadi kalau kalis itu dia udah nggak lengket, udah nggak nempel di baskom-baskomnya itu ya, di wadahnya. Dan ini sekarang tinggal kita lipat aja di plastik wrap. Kalau nggak punya, kalian bisa pakai plastik biasa. Nah, ini tinggal kita diemin dulu sebentar aja, nggak usah lama-lama. Dan kita bikin isiannya dulu. Nah, untuk isiannya di sini kita udah ada Oreo. Dan ini Oreonya kita ancurin dulu di dalam plastik.
Ya kalau misalnya kalian punya Oreo yang 1000-an tuh yang isi 3, itu bisa langsung kalian hancurin aja di situ karena kita makainya itu kurang lebih 9 biji Oreonya, 9 buah, 9 biskuit Oreo. Nah, jadi itu tergantung sih selera sih, kalau misalnya kalian mau isiannya banyak ya tinggal dibanyakin lagi. Jadi ini ada 9 biji Oreonya, ini kita masukin ke dalam plastik. Jadi ini tinggal kita hancurin aja. Di sini saya ngancurinnya pakai apa ini namanya? Cobek. Nah, lupa namanya. Nah, ini pakai cobek kita hancurin aja kayak gini-gini. Kalau misalnya nggak ada kalian bisa pakai palu. Nah, ini udah hancur. Nah, kalau misalnya udah hancur kayak gini, ini bisa kita campur-campurin. Nah, jadi kalian siapin lagi nih mangkok. Nah, habis itu Oreo yang udah kita hancurin tadi kita tuangin lagi ke mangkok. Nah, ini udah hancur, udah kayak pasir ya. Cuma kalau misalnya di video kayak tanah. Tapi ini tetap Oreo kok. Rasanya juga rasa Oreo, tenang aja. Dan kita ambil susu kental manisnya. Nah, untuk susu kental manisnya ini berapa banyak? Kita butuh 5 sampai 10 sendok makan lah. Jadi dikira-kira aja karena ini saya mikir kan Oreonya ini udah manis, jadi saya makanya cuma 5 sendok makan aja gitu. Nah, udah 5 sendok makan, ya mungkin 6 ya hasilnya ya, karena kan tadi sekalian langsung dituang terus nggak diberhenti-berhentiin. Nah, habis itu kita tambahin garam aja sedikit aja, nggak nyampe sejumput-jumput amat sih. Nah, terus tinggal kita aduk-aduk dulu biar dia tercampur. Kalau misalnya udah lumayan tercampur, bisa kita tambahin air. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sebentar. Kalau misalnya udah tercampur kayak gini, kita tambahin air. Nah, untuk airnya ini selera ya. Cuma kalau bisa sih airnya ini kurang lebih 30 ml air. Nah, jadi nanti kalau bisa juga banyakkan untuk susunya, karena nanti takutnya itu malah nggak jadi, untuk jadi lavanya itu malah bisa nggak jadi, dia nanti bisa kering gitu. Kayak gitu. Jadi susunya kalau bisa agak banyak. Dan sekarang tinggal kita bentuk untuk adonan yang tadi udah kita plastikin. Ini jadi bingung gini ya, belibet gini ngomongnya, cuma nggak apa-apa. Kita lanjutin aja. Jadi sebelumnya kita tebarin dulu tepung di meja. Kalau misalnya kalian punya talenan lebih bagus di talenan. Ini karena mejanya juga bersih, jadi nggak kotor. Tenang aja. Di sini diusahain semuanya steril, jadi bersih semua. Dan ini kita ambil aja sebagian, kita potong aja lah. Nah, terus tinggal kita giling, atau kalau misalnya itu kita roll lah ya. Jadi kalau misalnya kalian punya rolling pin, itu enak banget sih. Ngerollnya tuh gampang, nipisinnya gampang. Tapi kalau misalnya nggak punya rolling pin, bisa kayak saya. Di sini saya pakai termos. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya, bisa pakai termos, bisa pakai botol, pakai gelas Tupperware, kayak gitu juga bisa. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya rolling pin, wah lebih enak lagi, itu lebih cepat bikinnya. Ini tinggal kita tipisin aja kayak begini. Nanti kalau misalnya udah tipis, baru bisa kita isi pakai isian Oreonya tadi, cokolavanya itu. Nah, ini dia hasilnya yang udah jadi. Ini yang udah ditipisin, dan sekarang waktunya kita untuk ngisi kulit dari cokolava ini. Ini kita isi, kita masukin ke dalam sininya nih. Nah, ini kita ambil aja isiannya, dan terus tinggal kita masukin. Dan ini tuh rasanya enak banget, asal kalian tahu ini tuh rasanya enak banget loh. Dan ini mungkin bisa dijual. Kalau mau dijual itu ke temen, mungkin kalau enggak
kalian punya kedai kopi, kalian bisa tambahin ini juga sebagai apa ya, menu sampingan lah, hidangan sampingan, apa sih namanya, dessert. Nah, temen minum kopi jadi ini cocok banget. Dan ini tadi kita lapisin pakai ini ya, air biar dia lengket gitu. Habis itu ini kita tekan-tekan. Nah, kita lipat kayak gini terus kita tekan-tekan. Tekan-tekan ini gunanya biar isiannya ini nggak keluar. Jadi ini kita tekan-tekan terus. Hmm, kayak begini. Dan kalau misalnya udah nih. Nah, ini kalau misalnya udah ditekan-tekan, sekarang ini bisa kita lipat-lipat. Nah, untuk lipat-lipatnya kayak gimana? Lipat-lipatnya itu bentuknya kayak pastel. Nah, caranya gampang banget nih kayak gini nih. Ini tinggal kita tarik, terus kita lipat, terus atasnya lagi tarik kita lipat, atasnya lagi tarik kita lipat, gitu-gitu aja. Gampang banget kok cara buatnya, nggak susah. Nah, lipatnya itu agak ditekan ya, jadi biar nggak keluar-keluar gitu loh. Nah, kayak gini. Udah deh, jadi. Gampang kan? Nah, ini kita bisa ngebuat beberapa biji ya. Kita bisa buat beberapa adonan. Dan ini bisa langsung digoreng atau bisa kalian taruh freezer. Sekarang kita langsung goreng aja. Jadi pertama kalian siapin dulu, ini ada penggorengan. Dan ini udah dikasih mentega sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Terus kita ambil adonannya dan kita taruh. Nah, ini kan buatnya versinya gede, kita juga bikin versi yang kecil-kecilnya. Nah, kayak gini nih, ini kan kecil-kecil, jadi lebih mirip kayak pastel sih, cuma isinya itu coklat dan coklatnya itu meleleh. Wah, ngebayangin pasti rasanya enak banget dong. Dan ini kita diemin dulu, kita tungguin sampai warnanya itu kecoklatan, ya kuning kecoklatan lah, dan itu udah bisa langsung kita angkat gitu. Jangan sampai gosong karena nanti takutnya lavanya itu malah jadi beku gitu. Nah, cukup sampai begini aja nih. Nah, sampai segini aja. Ini udah bisa langsung kita angkat. Nah, tuh, rasanya enak banget sih. Ini rasanya, oh mantap sih. Dan ini dia hasilnya yang udah jadi. Nah, ini tinggal 2 karena 1 tadi dicobain dan itu rasanya enak banget. Rasanya enak banget. Dan ini sekarang kita coba buka. Semeleleh apa sih dia? Nah tuh, waduh, kan? Lihat tuh, coklatnya tuh meleleh banget, ya kan? Itu Oreo susu. Dan ini kita cobain rasanya. Rasanya enak banget. Kalian harus nyobain. Ini bisa buat cemilan atau siapa tahu ini bisa jadi ide usaha juga. Belum nyoba juga sih ini dijadiin ide usaha. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ini nih. Dia tetap meleleh gitu. Pokoknya kalian harus coba. So kalau gitu thank you udah nonton. See you.